Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Oke, di sini saya akan membahas tentang penilaian akhir tahun pada semester 2 mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa latihan soal dan juga pembahasannya. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Di sini ada dialog antara Adit dan Haris. Adit mengatakan, "This soup tastes awful. I can't even eat it." Kemudian Haris mengatakan, "I don't want to eat it." Nah, di sini Adit mengatakan bahwa rasa supnya itu tidak enak. Aku tidak ingin makan itu. Dan Haris juga mengatakan, aku juga tidak ingin makan itu. Nah, di sini pilihannya yang A ada, no, it's not. Yang B, yes, I agree. Untuk yang C, can I help you? Atau yang D, you should eat it. Nah, di sini pernyataan yang tepat untuk melengkapi dialog Haris itu adalah kalimat yes, I agree. Mengapa? Karena di sini Haris menyetujui pendapatnya Adit ya, bahwa rasa sup itu tidak enak, dia tidak mau makan. Dan Haris juga mengatakan, ya aku setuju, aku juga tidak ingin makan itu. Lanjut untuk soal yang nomor 2, dialog antara Jaka dan Kila. Nah, di sini kalian diminta untuk melengkapi dialognya Jaka ya. Di sini Kila mengatakan, yes actually, can you tell me how to make a loyalty card for a member here? Ya, tentu saja. Dapatkah kamu mengatakan kepadaku bagaimana cara membuat kartu member di sini? Nah, di sini untuk pilihan yang A, can I help you, madam? Untuk pilihan yang B, the loyalty card is free. Untuk pilihan yang C, what is a loyalty card? Dan untuk pilihan yang D, a member can have a loyalty card. Nah, kira-kira dialog Jaka yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah? Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Can I help you, madam? Di sini Jaka menawarkan bantuan ya, atau offering help dengan mengatakan, can I help you, madam? Dapatkah aku membantumu? Karena di sini Kila itu membutuhkan bantuan. Dia butuh untuk tahu bagaimana cara membuat kartu member ya. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 3, ada dialog antara Yaya dan Oli. Yaya mengatakan, can I sit here? Dapatkah aku duduk di sini? Sure, you can sit here. Tentu saja, kamu bisa duduk di sini. Nah, pilihan yang pertama di sini ada I agree, excuse me, is it a chair? Atau I need your help. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 3 itu adalah excuse me, permisi. Di sini Yaya mengatakan, excuse me, can I sit here? Permisi, dapatkah aku duduk di sini? Nah, di sini dia meminta izin ya, atau asking permission dengan mengatakan excuse me. Untuk yang nomor 4, do you want me to drive you home? My home is too far from here. Nah, di sini ada pilihan, what is it? In my opinion, you should go home. It's okay, you don't have to. Atau yang D, I don't have a car. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini adalah yang C ya. It's okay, you don't have to. Nah, di sini kan Tita menawarkan bantuan kepada Angga ya. Apakah kamu mau aku antarkan pulang begitu ya? Kemudian di sini Angga menjawab, rumahku terlalu jauh dari sini. Nah, berarti dia menjawabnya, it's okay, tidak apa-apa, you don't have to. Kamu tidak harus mengantarkan aku pulang. Next, number 5. I need your advice. Do you think I should accept the offer or not? Aku butuh nasihatmu. Apa kamu pikir aku harus menerima tawaran atau tidak? Nah, di sini respon Poppy yang tepat adalah, I think it's a good opportunity for you. Aku pikir itu adalah kesempatan yang baik untukmu. What kind of advice? Nasihat yang seperti apa? Kemudian yang C, which one do you like? Mana yang kamu suka? Dan yang D, yes it is. Nah, kira-kira untuk melengkapi dialognya Poppy yang nomor 5, Poppy mengatakan, I think it's a good opportunity for you.
Aku pikir itu adalah kesempatan yang baik untukmu. Nah, karena di sini Poppy itu memberikan advice ya, giving advice. Sementara Lita di sini meminta nasihat, yaitu asking for advice. I need your advice. Dia mengatakan seperti itu ya. Aku butuh nasihatmu, seperti itu. Untuk yang nomor 6, Risa dan Doris. Di sini Risa mengatakan, so you can graduate, sehingga kamu bisa wisuda. I'm trying my best. Nah, di sini untuk dialog Risa, it's not enough, trying your best, go to school, atau you need to study hard. Nah, di sini situasinya Risa memberikan nasihat kepada Doris ya, sehingga dia bisa wisuda. Nah, di sini Risa mengatakan, you need to study hard. Kamu butuh untuk giat belajar, sehingga kamu bisa wisuda. Untuk yang nomor 7, do you think the show is awful? Apakah kamu pikir pertunjukannya jelek? In my opinion, the show is wonderful. Nah, ini merupakan materi tentang asking for opinion, menanyakan pendapat ya, dan giving opinion, memberikan pendapat. Nah, di sini Willy memberikan pendapat. Pilihan yang tepat adalah what kind of the show? Do you need glasses? I don't think so. Atau which one? Nah, di sini kan Ega itu berpikir bahwa pertunjukannya itu jelek ya. Namun di sini Willy mengatakan the show is wonderful. Berarti dia tidak setuju ya. Willy ini tidak setuju dengan pendapatnya Ega, sehingga dia mengatakan I don't think so. Aku tidak sependapat. In my opinion, menurut pendapatku, the show is wonderful. Pertunjukannya itu mengagumkan. Lanjut untuk nomor 8. Nah, di sini ada perbandingan dari beberapa anak ya. Ada Siska, Tommy, Adi, dan Anita. Nah, di sini untuk keterangannya, Siska 10 years old. Di sini Siska itu usianya 10 tahun dengan tinggi 150 cm, 150 cm. Kemudian ada Adi. Adi berusia 15 tahun dengan tinggi 166. Tommy berusia 12 tahun dengan tinggi 160 dan Anita berumur 14 tahun dengan tinggi 167. Nah, di sini ada pertanyaan, Tommy is bla 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 dan Siska. Nah, kalian diminta untuk membandingkan Tommy dan Siska. Nah, untuk pilihan yang pertama, younger, lebih muda. Untuk pilihan yang B, shorter, lebih pendek. Untuk pilihan yang C, older, lebih tua. Dan pilihan yang D, old, tua. Nah, kita lihat di sini ya, untuk perbandingan Tommy dan Siska. Tommy ini berusia 12 tahun dengan tinggi 160, sedangkan Siska berumur 10 tahun dengan tinggi 150 cm. Sehingga kalau kita bandingkan di sini ya, Tommy itu lebih tua ya daripada Siska. Di sini Tommy berusia 12 tahun ya. Jadi, pilihan yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C, older. Lanjut nomor 9, masih di gambar yang sama. Nah, di sini perbandingan antara Anita dan Adi. Anita is bla 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 dan Adi. Nah, kita lihat di sini untuk pilihannya shorter, taller, older, dan tall. Nah, kita lihat di sini Anita itu berusia 14 tahun dengan tinggi 167. Sedangkan Adi berusia 15 tahun dengan tinggi 166 ya. Nah, kalau kita lihat dari pilihannya, berarti Anita itu lebih tinggi ya, karena tingginya 167. Sedangkan Adi tingginya 166. Jadi pilihan yang tepat nomor 9 adalah yang B, taller, lebih tinggi. Anita is taller than Adi. Anita lebih tinggi daripada Adi. Berikutnya nomor 10 masih di gambar yang sama. Adi is the bla 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 of all. Nah, di sini kalian lihat ya. Perhatikan kalimat yang ada di belakang ini ada kata of all. Of all ini berarti di antara semua anak ya. Perbandingan yang digunakan di sini untuk membandingkan di antara semua orang itu adalah perbandingan superlatif.
Nah, kita lihat di sini kalau Adi itu usianya adalah 15 tahun dengan tinggi 166. Kita lihat pilihan yang A, di sini ada youngest. Youngest itu paling muda. B ada shortest, paling pendek. Eldest itu paling tua, dan yang D itu ada tall, tinggi. Nah, kalau kita lihat dari usianya ya, Adi berumur 15 tahun ya. Berarti Adi ini adalah yang paling tua di antara semua anak. Jadi pilihan nomor 10, jawaban yang tepat adalah yang C, eldest. Lanjut nomor 11, masih di gambar yang sama. Nah, di sini juga sama ya, perbandingan superlatif. Yang ditanyakan adalah Siska. Nah, kita lihat di sini Siska berusia 10 tahun dengan tinggi 150 cm. Nah, kalau kita lihat di sini, itu Siska bisa yang paling muda atau bisa yang paling pendek ya. Kita lihat pilihan nomor 11, shortest itu paling pendek, tallest paling tinggi, eldest paling tua, dan yang di short itu pendek. Nah, kalau perbandingan superlatif, kita tambahkan akhiran est. Ya. Jadi nomor 11 jawaban yang tepat adalah yang A, shortest. Siska is the shortest of all. Siska adalah yang paling pendek di antara semua. Lanjut untuk nomor 12. Nah, di sini ada teks ya, tentang recount text, yaitu menceritakan cerita pengalaman di masa lampau. Kita langsung saja baca di soalnya ya. The text above mainly discuss about bla bla bla. Teks tersebut mendiskusikan tentang, nah di sini menceritakan on Wednesday, my student and I went to Yogyakarta. Pada hari Rabu, aku dan muridku pergi ke Jogja. We stayed at Lestari Hotel, which not far from Malioboro. Kita menginap di Hotel Lestari yang tidak jauh dari Malioboro. On Thursday, we visited the temples in Prambanan. Pada hari Kamis, kita mengunjungi Candi Prambanan. There are 3 big temples, the Brahmana, Shiva, and Vishnu temples. Di Prambanan ada 3 candi besar, yaitu Brahmana, Shiva, dan Vishnu. They are really amazing. We visited only Brahmana and Shiva temples because Vishnu temples is being renovated. Candi itu sangat mengagumkan. Kita hanya mengunjungi Brahmana dan Shiva karena Candi Vishnu sedang direnovasi. On Friday morning, pada hari Jumat pagi, we went to Jogja Keraton. Kita pergi ke Keraton Jogja. We spent about 2 hours there. Kita menghabiskan waktu sekitar 2 jam di sana. After that, we went to Borobudur Temple. Setelah itu, kita mengunjungi Candi Borobudur. We were lucky because we were led by a smart and friendly guide. Kita sangat beruntung karena kita dipandu oleh pemandu wisata yang ramah dan pintar. We arrived there at 3 p.m. Kita tiba di sana pada jam 3 sore. In the evening, we left for Jakarta by wisata bus. Pada sore hari, kita balik ke Jakarta dengan menggunakan bus wisata. Jadi teks tersebut mendiskusikan tentang the writer trip to Jogja, the writer's first trip to Prambanan, the writer's experience at Jogja Keraton, atau yang di the writer's impression about Borobudur. Nah, karena di sini tadi membicarakan tentang wisata ya. Tadi dia mengunjungi Candi Prambanan, Candi Borobudur, kemudian Jogja Keraton ya. Nah, itu semua berada di satu kota, yaitu di Yogyakarta. Jadi, nomor 12 ini mendiskusikan tentang yang A, the writer's trip to Yogyakarta, yaitu perjalanan penulis ke Yogyakarta. Untuk nomor 13, what is the purpose of the text? Nomor 13 ini menanyakan tentang tujuan dari teks tersebut ya. Nah, teksnya masih sama yang membicarakan tentang perjalanan ke Jogja tadi. Nah, tujuan dari teks tersebut itu apa? Nah, kita harus menentukan dulu ini jenis teks apa ya. Karena ini menceritakan pengalaman pribadi di masa lampau ya, menceritakan kembali pengalaman begitu. Ini disebut dengan teks recount. Nah, teks recount itu bertujuan untuk menceritakan kembali. Jadi jawaban nomor 13 yang tepat itu adalah yang D, to tell the writer's experience in
Yogyakarta, yaitu untuk menceritakan pengalaman penulis ketika berada di Yogyakarta. Untuk nomor 14, masih di bacaan yang sama. Nah, di sini ada kata yang digaris bawah, yaitu pada kata there, ya. We arrived there at 3 p.m. yang ada di paragraf ketiga. Nah, kata yang bergaris bawah itu menggantikan kata apa? There itu kan artinya di sana, ya. Di sana itu maksudnya di mana? Kita lihat dulu di bacaannya. We arrived there at 3 p.m. Nah, ini ya, pada kalimat yang terakhir, dia membicarakan Borobudur Temple, ya. Dia di situ sudah berada di Candi Borobudur. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 14 yaitu yang C, Borobudur Temple. Untuk nomor 15, nah di sini ada notice, ya, ada peringatan. Flush toilet after using. Siram toilet setelah menggunakan. Pertanyaannya adalah, what should we do after reading the notice? Apa yang seharusnya kita lakukan setelah membaca peringatan tersebut? Untuk yang A, keep the toilet clean. Untuk yang B, the toilet is being repaired. Untuk yang C, use another toilet. Atau yang D, don't use the toilet. Nah, kita tahu bahwa peringatan itu menyuruh kita untuk menyiram toilet, ya, setelah digunakan. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah keep the toilet clean. Menjaga kebersihan toilet. Berikutnya untuk soal nomor 16. Nah, di sini masih materinya tentang notice, ya. Di sini ada notice yang menuliskan sharp corals. All visitors are forbidden to swim in this area. Semua pengunjung dilarang berenang di area ini karena ada batu yang tajam. Nah, di sini pertanyaannya, what does this notice means? Apa maksud dari peringatan tersebut? Untuk pilihan yang A, it's dangerous to swim in this area. The visitors can swim in this area. The beach safe for children. The children forbidden to swim. Nah, karena di sini peringatan, ya, semua pengunjung dilarang untuk berenang di area ini karena ada batuan yang tajam. Jadi, maksud dari peringatan di atas adalah yang A. It's dangerous to swim in this area. Area tersebut berbahaya untuk digunakan berenang karena terdapat batuan yang tajam. Selanjutnya untuk nomor 17 masih di notice yang sama. Pertanyaannya adalah, where do you probably find this notice? Di mana kamu mungkin menemukan peringatan tersebut? At the swimming pool, on the river bank, at the lake, atau on the beach. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 17 adalah yang C, at the lake, di danau. Pertanyaan nomor 18 masih di notice yang sama. The word forbidden is close meaning to bla bla bla. Nah, di sini ada kata forbidden, ya. Forbidden itu artinya dilarang. Close meaning itu berarti sinonimnya, ya, yang memiliki arti yang sama dengan forbidden itu adalah advice, told, banned, suggest. Forbidden itu artinya dilarang, ya. Itu sama artinya dengan banned. Untuk nomor 19, nah di sini ada notice lagi. Prima swimming pool accept no responsibility for any loss of or damage to your property. Prima kolam renang tidak menerima tanggung jawab apapun atas kehilangan barang-barangmu. Please do not leave any valuable unattended. Tolong jangan tinggalkan barang-barang yang berharga. Nah, pertanyaannya di sini, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? To remind visitors about lost property, to ask visitors to keep their belongings safe, to ask visitors to leave the swimming pool, atau yang D, to inform visitors about their property. Nah, di sini tadi kan notisnya itu memperingatkan, ya, kepada pengunjung kolam renang Prima bahwa barang apapun
kehilangan atau ketinggalan itu tidak menjadi tanggung jawab pihak kolam renang ya. Jadi tujuannya dari teks tersebut yaitu untuk mengingatkan, to remind visitors about lost property, untuk mengingatkan kepada pengunjung tentang kehilangan barang ya. Untuk nomor 20, who was probably write the notice? Siapa yang mungkin menulis peringatan tersebut? Visitors, Prima Swimming Pool, Prima Swimming Pool Fans Club, atau visitors to the swimming pool. Nah, di sini yang mungkin menulis peringatan tersebut adalah pihak pemilik ya, pemilik kolam renang, atau jawabannya adalah yang B, Prima Swimming Pool Management. Baiklah, itu tadi latihan soal untuk penilaian akhir tahun Bahasa Inggris kelas 8. Thank you for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.